Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Saking mengalahkan Anies Baswedan, Andi Arief mengatakan lebih baik Ganjar ya mengalah jadi cawapres Prabowo. Biar apa coba ya? Biar Prabowo itu di atas angin mereka begitu ya. Jadi saya kira PDIP itu tidak akan mudah menyerahkan Pak Ganjar di situ begitu kan ya. Walaupun dia kalah menang atau tidak ini bukan soal seperti itu, tapi soal etika partai begitu ya, marwah partai di situ begitu. Artinya kalau Anda Arief mengatakan bahwa lebih baik ya Ganjar menyerah dalam hal ini, saya kira tidak begitu kan. Karena pada hakikatnya tahu sendiri mereka bahwa apa yang kemudian sudah dilihat perkembangan politik hari ini, Pak Prabowo bisa saja kalah begitu di depan mata begitu kan ya. Akibat misalnya begitu satu sisi si Gibran begitu ya, sudah gagal menjadi cawapres Prabowo begitu kan ya. Dia kan takut cawapresnya nanti bukan Gibran mereka begitu kan. Akhirnya untuk mengalahkan Anies Baswedan bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya kenapa sih Partai Demokrat ini masih belum move on menurut saya pribadi begitu. Ada apa begitu kan ya. Ya mungkin di satu sisi ada sih sebagian yang move on ya, di satu sisi ingin ngebet mengalahkan Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita kan dinamis begitu kan, tidak menentu begitu. Jadi banyak sekali netizen yang di luar sana mengatakan ya tidak mungkinlah Pak Ganjar menyerahkan itu begitu kan, karena pada hakikatnya Pak Ganjar sendiri begitu kan ya sudah dideklarasikan capres-cawapres mereka, masa tiba-tiba ingin jadi cawapres. Saya kira tidak maulah mereka begitu kan. Jadi itulah politik kita begitu kan ya. Bahkan komentar-komentar netizen mengatakan begini ini. Andi Arief lebih baik Ganjar mengalah jadi cawapres Prabowo ya. Lah AHY aja nggak mau ngalah sama Anies. Kalau Gibran jadi cawapres Prabowo, kualitas AHY semakin nampak nurun ya di bursa cawapres. Ya anak ingusan saja bisa mengalahkan si AHY begitu kan. Yang sudah lama menjadi ketua umum kan begitu logikanya begitu ya. Udah tua ya nggak tahu diri katanya begitu. Seharusnya ya yang 3 kali kalah seharusnya tahu diri lah begitu. Malu dong katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya, bahkan mengatakan in your dream. Jadi apa artinya? Artinya bahwa ini hanya sebuah ilusi saja begitu kan. Dalam artian ya tidak mungkinlah Pak Ganjar lalu kemudian menyerah menjadi wakil dari Pak Prabowo di situ begitu. Sayang seribu sayang mereka begitu. Artinya apa? Kalau kita melihat realitas perkembangan politik hari ini, saya kira ya pendapat-pendapat si Andi Arief boleh-boleh aja begitu. Tapi itu tidak mungkin begitu kan. Ya, bahkan dalam dunia politik bisa mungkin terjadi ya bisa saja. Tapi kan ya hitung-hitungan yang menjadi catatan penting bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo begitu ya, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat, tidak mungkin yang menjadi ya lalu kemudian Ganjar menjadi cawapres Pak Prabowo begitu kan. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan wah ini gimana Partai Demokrat ini katanya mau belum move on ya. Kok bisa masih komentar seperti itu begitu kan ya, pendukung-pendukung mereka kan ya 40% katanya mendukung Anies Baswedan begitu di akar rumput mereka begitu. Wallahualam kalau kita lihat kenyataannya bagaimana nanti begitu kan ya. Bahkan ini beritanya ya saya tampilkan di sini ini. Andi Arief mengatakan lebih baik Ganjar mengalah jadi cawapres Prabowo ya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu ya DPP Partai Demokrat Andi Arief menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengizinkan kepala daerah bisa maju sebagai capres atau cawapres walaupun belum berusia 40 tahun asalkan calon tertentu sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Banyak pihak yang membaikkan putusan MK tersebut memberi angin segar kepada Wali Kota Solo juga ya putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai capres, cawapres dan pilpres begitu, maju sebagai pilpres begitu ya. Dalam kaitan itu, Andi Arief mendorong agar bakal cawapres Ganjar Pranowo, capres Ganjar Pranowo mengalah dan bersedia menjadi pendamping Prabowo ya Subianto di Pilpres 2024. Artinya secara tidak langsung bagaimana cara menggagalkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Kontestasi 3 calon ini sangat memungkinkan terjadi keuntungan besar yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Kita lihat saja nanti di putaran pertama begitu kan ya, saya kira akan menang begitu kan Anies Baswedan begitu kan ya, enteng sekali. Apalagi putaran kedua nanti
begitu. Kalau memang Gibran itu menjadi wakil dari Pak Prabowo, kita lihat saja nanti realitasnya bagaimana begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Pak Prabowo katanya sudah di atas angin begitu kan. Tapi kan semuanya kan tergantung dari Pak Presiden. Apakah dia mau presiden untuk anaknya menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu kan. Ini kan instan banget loh begitu kan ya. Dalam kaitan itu, Andi Arief mendorong agar bakal capres Ganjar Pranowo mengalah dan bersedia menjadi pendamping dari Prabowo Subianto. Dan bahkan lebih baik Ganjar Pranowo mengalah menjadi cawapres Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi dan Ibu Mega punya saham terhadap keadaan. Ini kata Andi Arief. Menurut dia, perseteruan ya antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membahayakan ya karena bisa menciptakan politik dinasti di Indonesia. Keduanya Ibu Mega dan Pak Jokowi harus mengalah karena buah perseteruan membahayakan demokrasi dengan melahirkan dinasti itu. Ya tidak ada kata politik itu mengalah begitu di situ begitu ya. Bahkan ya mungkin di satu sisi Partai Demokrat mungkin tidak punya komitmen yang penting ya yang tinggi begitu, bagaimana dorongan-dorongan AHY begitu kan ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi begitu kan, Andi Arief itu dorong AHY untuk menjadi cawapres Prabowo. Itu potensi sangat luar biasa begitu kan ya. Di kalangan militer begitu kan. Tapi sekarang ini melihat bahwa seperti Pak Prabowo begitu kan orang akan melihat rekam jejak mereka begitu. Artinya selama ini bisa saja begitu kan ya, di luar sana banyak yang tidak suka terhadap Pak Prabowo, bisa saja ada pro dan kontra mereka begitu. Wallahu alam. Tetapi kenyataan mereka banyak sekali yang mendorong bahwa AHY itu sudah tidak berpengaruh begitu kan. Artinya sudah tidak, mesin politiknya di masyarakat secara kultur ya tidak ada mereka begitu kan ya. Bahkan di satu sisi Andi Arief ya mengatakan bahwa begitu kan ibunya ya sebagai alternatif agar politik dinasti ini tidak terjadi ya, terkhususkan Presiden Jokowi dan Megawati segera berdamai, menciptakan suasana ya sejuk ya politik di tanah air ya katanya. Bahkan di satu sisi diketahui Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan dari mahasiswa Universitas 11 Maret UNS terkait syarat usia minimum capres-cawapres yang diatur dalam undang-undang begitu kan ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan ya pasal 16A begitu kan 2017 ya, selama tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, kepala ketua MK ya, Anwar Osman saat membacakan ya amar putusan ya pada Senin kemarin. Jelas mereka begitu kan. Siapa yang diuntungkan kalau begini begitu ya? Tentu menurut saya pribadi keuntungan besar terhadap Anies Baswedan. Mengapa? Karena di sisi mereka cakar-cakaran antara pendukung Pak Jokowi dan Pak Ganjar sekarang cakar-cakaran. Masyarakat sudah muak begitu kan ya melihat hal-hal seperti ini begitu kan. Apalagi Pak Jokowi dicap sebagai dinasti politik, apalagi Pak Ganjar tidak punya peran penting terhadap bangsa kita begitu kan ya. Tidak punya gagasan-gagasan untuk ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia. Toh pada hakikatnya seperti rezim Pak Jokowi hanya nempel sana sini begitu kan. Nah, saatlah orang-orang akan berpikir mending ya dukung Anies Baswedan, tidak terafiliasi kepada Pak Jokowi begitu kan ya, menggagas perubahan dan perbaikan di situ, menunjukkan bahwa ini salah satu utama sebagai capres-cawapres mereka begitu. Bayangkan ya. Ini pasti asumsi orang kan seperti itu begitu. Diuntungkan pasti Anies Baswedan lah di situ begitu kan ya. Ada yang mengatakan no Anies, no manis katanya begitu ya. Jadi ini penting sekali begitu kan. Dalam artian bahwa politik di tanah air kita kan tidak bisa ditebak begitu. Bisa saja nanti tiba-tiba deklarasi ya Ganjar Gibran atau Prabowo Gibran begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.